datang di studio kami, Pak Denny. Ya, selamat ketemu. Pak Denny, pemilu 2009 sudah semakin dekat. PDS tentu menyadari pentingnya peranan para saksi di setiap TPS, agar tidak terjadi kecurangan yang dapat merugikan bagi PDS. Bagaimana persiapan PDS untuk mendapatkan para saksi yang militan demi perolehan suara yang optimal? Ya memang saksi itu sangat penting ya, untuk mengawal suara kita, dalam hal ini partai ya. Karena sesuai dengan mekanisme dan aturan main yang ada di KPU, bahwa partai yang bisa menggugat itu adalah partai yang memiliki saksi, mulai dari TPS. Artinya, kalau seandainya dia tidak memiliki saksi, konsekuensinya, kalau terjadi kecurangan, maka dia tidak boleh melakukan gugatan. Dan oleh karena itu, betapa pentingnya saksi ini harus ada. Sebisa mungkin setiap TPS itu harus ada saksi dari partai yang bersangkutan, khususnya kalau Partai Damai Sejahtera seperti itu ya. Dan tentunya kita berharap bagaimana caranya kita bisa merekrut saksi yang betul-betul militan ya, yang memahami tentang fungsi tugasnya, yang betul-betul memikirkan bahwa bangsa ini harus dibangun dengan dasar kejujuran ya, dengan betul-betul adil ya. Dan kalau itu kita bisa dapatkan, ya saya kira ini merupakan satu modal bangsa ini bisa lebih baik ke depan. Dan oleh karena itu saya kira partai tentu harus mampu merekrut para simpatisan ataupun para volunteer ataupun para saksi ya, yang betul-betul tidak ikut-ikutan menjadi saksi hanya karena motivasi uang ya, atau motivasi-motivasi lain ya, yang membuat dia itu mudah untuk dibeli atau dibayar, dan ini akan sangat rentan ya. Dan oleh karena itulah tentu harus ada model daripada bagaimana PDS dalam hal ini bisa merekrut saksi yang betul-betul militan dan dia bekerja untuk kepentingan PDS dalam hal ini. Oke, dari paparan yang Bapak sampaikan itu, sumber-sumber saksi itu berasal dari mana ya Pak? Bagaimana kita bisa merekrutnya? Ya, sebenarnya sumber-sumber saksi itu bisa dari beberapa hal ya. Yang pertama tentu dari pengurus partai. Karena pengurus partai itu kan dia memiliki cabang ya, dia mulai dari tingkat pusat, lalu di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten kota, lalu di tingkat ranting itu ada kecamatan, lalu di tingkat desa atau kelurahan itu juga ada, bahkan sampai di tingkat unit. Ya. Jadi salah satu sumber dari saksi itu adalah dari kepengurusan partai, hierarkis partai. Yang kedua juga kita juga memiliki caleg ya, caleg semua tingkatan. Mulai dari caleg calon legislatif tingkat DPR RI, lalu di tingkat provinsi, dan di tingkat kabupaten. Nah biasanya satu daerah pemilihan itu, atau dapil yang namanya, itu banyak calegnya. Itu juga bisa dijadikan sumber sebagai saksi. Nah caleg-caleg ini kan tentunya mempunyai tim sukses, ya, mempunyai keluarga, mempunyai saudara-saudara, mempunyai kawan-kawan, yang mereka juga bisa dimintakan untuk menjadi saksi. Dan juga tentunya simpatisan lah dari organisasi-organisasi ataupun dari kelompok-kelompok masyarakat yang merasa terpanggil untuk mau membantu ya, seperti PDS, dan mereka tentu perlu mendaftarkan diri di apakah itu di tingkat cabang, apakah di tingkat ranting atau provinsi, atau melalui caleg ya, sehingga mereka nanti direkomendasikan untuk menjadi saksi. Karena setiap saksi itu dinyatakan sah kalau seandainya dia mendapatkan mandat dari partai dalam hal ini. Karena yang menjadi istilahnya usernya ini adalah partai. Jadi setiap saksi yang di TPS ataukah dia di tingkat kecamatan nanti, di tingkat kabupaten kota dan seterusnya, dia harus memiliki atau memegang mandat saksi dari partai. Dan mandat itu harus dia laporkan. Jadi umpamanya pemilu tanggal 9 April 2009 ya. Satu hari sebelum pemilu ya, yang mendapatkan mandat untuk saksi TPS, dia sudah harus melaporkan ke tingkat PPS ya. PPS itu di tingkat desa. Dan dia laporkan, dia didaftarkan, dia harus mintakan tanda terimanya bahwa dia sudah daftar, dan pada keesokan harinya dia harus hadir tepat waktu, kalau bisa sebelum jam 7 ya, supaya dia bisa melihat ya. Artinya yang dia lihat itu di sini pertama adalah berapa jumlah pemilih, daftar pemilih tetap di TPS yang bersangkutan. Dan yang kedua adalah
dia juga harus memantau ya, box yang ada itu. Ada 4 box itu per daerah berikutnya. Pertama box untuk DPD, yang kedua box untuk DPR RI, yang ketiga untuk provinsi, yang keempat untuk kabupaten kota. Dan setiap box itu ada surat suaranya. Dia harus hitung semua itu. Dia punya buku kerja, dia catat. Ya. Sehingga nanti dia akan bisa bandingkan mana yang surat rusak, mana surat yang tidak terpakai. Dan ini akan sangat penting sebagai bekal dia nanti sebagai saksi di dalam hitung-hitungannya ataupun pertanggungjawabannya dia di dalam mengisi berita acara dan pertanggungjawabannya dia di dalam mengakumulasi jumlah suara itu. Oke, baik Pak. Selanjutnya Pak ya. Nah, dari persiapan para saksi gitu kan, itu kan butuh waktu banyak gitu, dan itu butuh partisipasi dari beberapa TPS gitu. Tingkatannya seperti apa tuh Pak untuk mempersiapkan para saksi dari tingkat TPS, TPK, PUD hingga provinsi? Ya, tadi itu. Jadi tingkat TPS itu ya, dia tentu harus direkrut lagi dari berbagai sumber yang ada tadi sudah saya jelaskan. Lalu dia ditrain, diberikan tugas. Dan dia harus memahami bahwa sebagai saksi, yang pertama dia mengerti tentang berita acara itu. Modelnya seperti apa berita acara untuk mengisi nanti hasil daripada perhitungan suara. Lalu yang kedua, dia harus mengerti juga mengenai yang dimaksudkan dengan suara sah itu apa, seperti apa. Karena kan beda sekarangnya dia pencontrengan kan. Iya. Oleh karena itu dia tahu contreng yang mana yang sah. Umpamanya dia contreng 2 kali, itu tidak sah. Ya, yang contreng mana yang sah? Umpamanya di nomor, oke, sah. Atau contreng di nama, itu sah. Lalu contreng di gambar, itu juga sah. Dan dia harus tahu mana itu sah. Lalu yang tidak sah terjadi, umpamanya udah dicontreng di nomor, dicontreng lagi di gambar, nah itu tidak sah. Atau 2 kali contreng di tempat yang berbeda, itu tidak sah. Dan yang penting, dia harus tahu juga yang dianggap sah. Ya, karena umpamanya ada coblosan gitu, itu dianggap sah. Ada yang cuma sekali tarik gitu kan, harusnya contreng gini kan. Ada yang cuma tarik gitu, itu dianggap sah. Nah, dia harus memahami itu, karena kalau dia nggak memahami, bisa saja pada waktu nanti dibacakan oleh pembaca ya, padahal ini 1 kali garis tuh ada gitu, dikatakan ya tidak sama dengan ini, tidak sah, dia bisa lakukan interupsi. Oh enggak, itu dianggap sah. Nah, oleh karena itu dia perlu diberikan pelatihan untuk memahami surat suara itu dan mana yang dinyatakan sebagai surat yang sah, yang tidak sah, atau yang dianggap sah. Oke, yang satu lagi pertanyaan dari saya Pak ya, bisa diceritakan nggak Pak lebih spesifik lagi gitu tugas dari saksi desa, kelurahan, kecamatan, dan tingkat kota kabupaten Pak? Ya, jadi untuk di tingkat TPS ya, jadi dia harus, saya sih sarankan jangan 1 hari sebelum sebelum hari H ya. Kalau bisa 2 hari sebelum hari H. Karena dikhawatirkan kalau seandainya 1 hari terus TPS-nya itu PPS-nya entah kemana, ada begitu banyak partai yang bejubel ya, sehingga dikhawatirkan hilang waktu. Jadi kalau bisa 2-3 hari sebelumnya sudah dipegang mandat, lalu dia lakukan pendaftaran. Nah, dengan adanya bukti pendaftaran bahwa dia mendapatkan mandat dan juga ada bukti tanda terima dari PPS, maka pagi-pagi jam 7, kalau bisa sebelum jam 7, itu datang ke tempat TPS. Dia absen, dia nyatakan bahwa dia sebagai saksi, dan dia mengawasi mulai dari proses pembukaan segel daripada kotak-kotak itu yang ada ya. Itu dia harus perhatikan. Dan seperti yang saya katakan tadi, dia harus mencatat semua itu. Mulai dari jumlah suara, daftar pemilih tetap yang ada di TPS itu, lalu jumlah kertas dari masing-masing itu, dan dia harus mencatat semua itu. Dan dia tunggu ya, walaupun memang dikatakan bisa saja dia pergi kemana, nanti dia kembali pada waktu penghitungan suara. Tapi kami sarankan supaya saksi tetap ada di tempat lokasi pemilihan sampai dengan penghitungan suara ya. Karena kemungkinan jam 12 itu sudah ditutup dan mereka sudah mulai melakukan penghitungan suara. Nah, di dalam penghitungan suara ini selain ada buku kerja kan ada juga berita acara itu. Dia tentu mencatat. Ada hal-hal yang tentu dia harus perhatikan. Yang pertama adalah yang membaca